Udah. Itu harusnya aman tuh. Bismillah. Halo. Halo buat teman-teman di sini. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi habis terkendala sinyal nih. Habis terkendala sinyal. Kita habis terkendala sinyal ya kakaknya, mohon maaf ya. Halo kak, halo, gimana nih kabarnya buat teman-teman di sini? Buat teman-teman di sini gimana nih kabarnya? Halo, halo. Iya kok Mian, it's okay. Terima kasih sudah mengerti. Setia menunggu Minji, look banget deh. Sorry. Suaranya tuh filter ya? Hah, ke filter gimana? Apa yang saya pakai? Minji cantik, oh masya Allah, terima kasih. Nah udah lancar, iya alhamdulillah nih udah lancar nih. Alhamdulillah baik. Gimana nih weekendnya kemana nih? Weekend kemana aja nih? Untuk teman-teman di sini weekend kemana aja nih kira-kira nih? Halo kak, halo semuanya. Halo kak, halo. Alhamdulillah lancar ya. Bismillah ya, semoga sinyalnya aman nih. Ya kok lagi belum sih? Ya Allah. Sebentar. Itu dokternya udah itu belum? Aku tak ngeliat di sini. Oke. Oh, nggak bisa. Minji itu temannya siapa? Temannya siapa? Temannya Minji nih. Di rumah aja Minji karena suami belum pulang, ya ampun. Ya ini bergabung dokternya. Belum. Weekend di rumah aja karena hujan kak. Iya ya lagi musim hujan nih, pas banget dengan tema kita nih ya. Dengan tema kita nih ya, terjebak gatal di musim hujan. Jadi buat teman-teman di sini perlu ketahui nih ya, apa sih tips mencegah dan juga mengatasinya. Jadi buat teman-teman di sini biasa untuk stay tune gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah bibirnya Minji kenapa? Ini lagi jerawat rindu. Lagi ada jerawat rindu ini. Halo dokter, selamat siang. Halo, denger nggak? Mohon maaf ya dok ya, sinyalnya di sini lagi kurang bersahabat ya? nih dok. Iya, lagi ngelek-ngelek nih. Di kita ngelek-ngelek. Kok ngelek ya? Pertama aja belum Gimana? Gimana? Aman nggak? Halo, gimana nih buat teman-teman di sini? Kira-kira kita sinyalnya udah aman belum nih? Suaranya aku sih gitu deh ya suara kamu. Halo, Halo dok, selamat siang. halo. Suara kok kedengeran nggak ya? Soalnya kan ngelek. Suara dokter kedengeran kok dok. Suara dokter kedengeran kok. Oke, yuk. Kayaknya Aku tuh nggak lihat gambar kakak gitu. Iya, karena di sini sinyal lagi jelek banget nih dok. Mohon maaf ya dok ya. Nggak ngelek tapi buram kak. Iya, patah-patah gitu ya. Macet-macet Iya, gambar. oke deh. Daripada lama, kita mulai Iya. aja kali ya. Oke, boleh dok. Gimana nih kabarnya dokter nih dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah baik juga nih dok. Seneng banget nih ketemu sama dokter Hamidah ya di hari ini. Perkenalkan ya dok ya, saya Minji nih. Saya Sandra, biasa dipanggil Minji nih sama teman-teman di sini gitu ya. Yang akan menjadi moderator berbagi informasi di episode ketiga ini. Jadi untuk program berbagi informasi ini tuh merupakan program dari Waji gitu ya dok ya, untuk memberikan informasi mengenai kesehatan serta edukasi ke followers Waji nih dengan mendatangkan para ahli. Nah kebetulan untuk dokter Hamidah ini kan merupakan seorang dokter nih, jadi buat teman-teman di sini boleh banget gitu ya terus stay tune gitu ya di
live-nya kita supaya tahu gitu ya informasi-informasi mengenai, karena untuk hari ini kita kan temanya ada di terjebak gatal di musim hujan gitu ya dok ya. Ketahui tips bagaimana sih cara mengatasi dan cara mencegahnya gitu. Boleh nih Oke, untuk dokter Hamidah di sini Jess. mungkin boleh memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman yang join live di sini dok. Gimana Kak suaranya putus-putus? Suaranya putus-putus dok. Mungkin boleh untuk dokter Hamidah di sini boleh memperkenalkan diri dulu mungkin ke teman-teman yang sudah bergabung gitu ya dok ya. Oke, perkenalkan, selamat siang semuanya ya. Terima kasih sudah join di IG Live kali ini siang-siang sambil liburan ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nanti aku akan bahas judulnya terjebak gatal di musim hujan. Bagus banget, terima kasih Waji ya sudah memberikan aku kesempatan untuk berbagi informasi. Karena ini benar-benar pencegahan banget gitu, karena beberapa daerah udah mulai hujan, tapi kayak di tempatku Banyuwangi belum hujan gitu. Ya aku Dokter Hamidah, aku dokter puskesmas di Banyuwangi. Oke. Oh, jadi masih belum hujannya itu masih belum merata ya dok ya ternyata ya. Oke. Oke, jadi nih sebelum memasuki sesi materi nih ya, Minji juga mau membacakan terlebih dahulu latar belakang pada tema hari ini gitu ya teman-teman. Jadi musim hujan ini kan biasanya nih musuh gitu ya bagi banyak orang, terutama bagi yang mempunyai penyakit gatal-gatal gitu. Karena pasalnya penyakit gatal yang sering kambuh ketika udara lembab ataupun dingin gitu ya, karena kambuhnya itu di udara yang lembab gitu. Jadi untuk kondisi udara ini kan kemudian mendukung nih perkembangan virus, kuman, jamur, dan juga bakteri penyebab dari penyakit gatal tersebut. Jadi untuk kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu ya dok ya, karena akan semakin memperburuk justrunya. Maka dari itu kalian di sini ya untuk teman-teman bisa nih perlu tahu gitu bagaimana sih cara mengatasi dan bagaimana cara mencegahnya seperti itu. Oke, Dok. Boleh nih, Dok. Mungkin pertanyaan dari kita ya, dari tim Waji. Apa aja sih, Dok, jenis dari penyakit gatal di musim hujan dan apa sih penyebab dari gatal-gatal tersebut seperti itu, Dok? Oke, ini ya jenis gatal waktu musim hujan ya. Suaranya putus-putus Kak. Suaranya putus-putus. Oke. Saya ulang ya, Dok ya. Aku ulang ya, Dok ya. Jadi, apa aja sih jenis penyakit gatal di musim hujan dan apa penyebabnya gitu, Dok? Oke, jadi jenis gatal ya. Pertama alergi, karena musim hujan itu kan mulai dingin ya. Nah, biasanya orang yang udah punya alergi dingin itu akan muncul gatalan di mana-mana ya. Gatal biduren, kalau orang Jawa bilang biduren yang bentolnya besar-besar, itu muncul karena dia kedinginan. Nah, itu karena cuaca dingin di saat musim hujan. Terus ada juga yang karena hewan. Ada beberapa hewan yang munculnya saat hujan ya. Nanti kalau gigit kita kena racunnya mereka, itu bisa jadi namanya insect bite. Jadi gigitan serangga. Nah, itu biasanya dia cuma beberapa tempat aja, dan itu biasanya perih, habis itu merah, lecet, panas kayak gitu. Biasanya tomcat itu ya. Memang sih tomcat nggak harus di musim hujan ya, tapi biasanya dia lebih banyak juga gitu saat musim hujan gitu. Dan hewan-hewan lain itu kalau gigit kulit kita itu biasanya ya itu tadi ya, lecet, panas kayak gitu, gatel. Terus ada juga infeksi bakteri pada kulit ya. Infeksi bakteri pada kulit ini disebabkan karena kita hujan-hujanan gitu. Jadi saat hujan-hujanan kok jadi gatel gitu. Kenapa? Dan terus kok dibiarin awalnya cuma gatel-gatel biasa, tapi dibiarin akhirnya muncul nanah. Dan kalau muncul nanah terus kadang muncul apa keropeng gitu. Apa ya kalian bilang? Bekas luka yang gitu ya, Dok ya. koreng-koreng gitu, koreng-korengnya
terus akhirnya susah untuk dihilangin, udah gatel, keluar nanah. Nah itu sih yang paling banyak selama musim hujan. Jangan banyak-banyak, ntar bingung ini ngapalinnya. Oke, jadi memang kalau misalkan musim hujan memang ada beberapa serangga juga ya dok ya yang tiba-tiba jadi muncul, gigit-gigit dan menyebabkan menjadikan gatal-gatal gitu. Jadi memang selain alergi juga bisa karena gigitan serangga tersebut yang muncul di musim penghujan seperti itu ya dok ya. Betul ya. Oke. Nah, siapa aja sih dok yang memang berpotensi nih terkena gatal-gatal ketika musim hujan atau mungkin yang mempunyai alergi saja atau bahkan mungkin yang tidak mempunyai alergi pun bisa gitu. Semuanya ya, semua berpotensi untuk kena gatal saat musim hujan. Entah itu mau yang punya alergi, biasanya alergi lebih beresiko lagi 2 kali lipat ya. Nah sedangkan yang enggak alergi tetap beresiko karena apa? Terutama anak-anak ya, karena anak-anak itu sering banget main hujan. Nanti dia awalnya hujan-hujan, besoknya muncul gatal-gatal. Nah itu karena kurang dari mereka. Jadi semua kita yang sering terkena air hujan nantinya itu beresiko untuk kena gatal-gatal kalau dibersihinnya nggak benar gitu. Iya, biasanya kalau anak kecil gitu ya dok ya, karena entah itu dia sering main hujan, terus main tanah yang bekas hujan gitu. Itu kan beresiko sekali gitu ya dok ya. Terus kulitnya juga masih sensitif mungkin. Iya betul Oke. banget. Ya. Nah, kapan sih dok rasa gatal itu muncul ketika musim hujan? Jadi kalau alergi memang dia itu bisa langsung saat itu juga karena dia merasa kedinginan karena cuaca hujan, dia bisa langsung muncul saat itu gatal-gatal dan muncul bentol-bentolnya. Tapi kalau kayak kalau yang gigitan serangga itu bisa juga muncul saat itu juga. Tapi biasanya nggak nyadar, orang-orang ini digigit serangga tuh nggak nyadar kan. Terus tahu-tahu beberapa jam kemudian, loh apa nih kok perih-perih, kok nggak enak gitu ya. Itu kalau gigitan serangga. Tapi kalau yang karena bakteri ya, pioderma namanya, terus gatelnya sampai muncul nanah tadi itu, dia munculnya bisa beberapa hari kemudian ya. Jadi awalnya karena gatel-gatel, oh digaruk biasa ya kan. Terus digaruk biasa, kok makin lama makin membesar, biasanya baru besok-besoknya gitu. Nah tahu-tahu pasti biasanya nih periksa ke dokter itu udah beberapa hari setelah gatalnya dimulai gitu, karena nunggu parah dulu kalau ke dokter tuh heran Betul banget. sampai keluar mana kalau mau periksa ya. Kalau bisa masih awal-awal gatel gitu langsung minta obat ke dokter ya. Jadi jangan sampai nunggu korengan, nunggu nanahnya keluar baru periksa ya. Iya, Jadi iya karena saat itu juga kayak alergi ada juga yang baru beberapa hari muncul setelahnya gitu. Tapi itu proses sih gitu. Tapi yang pasti gatal akan dimulai saat kamu kena paparan gitu. Saat kamu kena air kotornya, saat kamu kena cuacanya, dinginnya kamu rasain itu, atau saat kamu kena eh, hewannya itu saat itu, tapi mungkin dirasanya itu baru beberapa jam atau beberapa hari gitu. Mungkin nunggu gatal-gatalnya itu ngerasa panas gitu ya dok ya, karena kan ada juga kalau misalkan kita itu terkena gigitan serangga itu biasanya ada panas-panasnya gitu ya dok ya, kayak rasa-rasa terbakar gitu ya dok ya. Betul, itu khas banget di ini sih di gigitan serangga biasanya. Panas gitu. Dan biasanya dia kayak punya kembar gitu. Kalau dilipatan gitu ya di sini, ini akan ada 2 gitu. Iya. Itu kalau insect bite gitu, gigitan serangga. Nah, kenapa sih dok penyakit gatal itu sering muncul saat musim hujan? Jadi karena sebenarnya bisa aja ya gatel itu nggak musim hujan ya. Cuma karena kita fokusnya, kenapa sih kok hujan malah bikin sering gatel ya?
Karena airnya yang pertama ya, airnya tadi cuaca ya, yang pertama cuaca ya, karena dingin ya. Terus yang kedua airnya. Air hujan itu kan bukan air bersih ya, perlu digarisbawahi. Kalau masalah sucinya mah suci ya, tapi nggak bersih karena ada campuran pasir kan gitu. Jadi kayak ada kayak pasirnya kan, jadi itu kotor gitu. Nah karena air ini tercampur dengan pasir dan kita nggak murni air ya, makanya kalau kena kulit kita bisa banget menimbulkan iritasi dan gatal gitu. Dan makanya kalau kita kena air hujan harus dibersihin pakai air mengalir yang bersih gitu. Jangan dibersihin pakai air hujan lagi gitu ya. Karena itu nggak selesai-selesai jadinya. Iya, karena kalau apalagi kalau pas banjir gitu ya dok ya, banjir udah gitu kan airnya juga tergenang, udah terkena paparan-paparan gitu ya dok ya, dibersihinnya lagi pakai air banjirannya yang bagian atas biasanya seperti itu ya dok ya. Aduh ya ini ya, ini nggak relate sih, maksudnya sama di Banyuwangi itu kan jarang ada banjir ya. Oke. Alhamdulillah nggak merasakan kebanjiran. Tapi kalau lihat di Jakarta, terus orang-orang kebanjiran, ya pasti itu airnya kotor banget ya. Makanya kalau saat penting banget kita tuh dapat bantuan air bersih gitu. Karena kalau muter-muter pakai air hujan itu ya nggak akan selesai gitu. Jadi memang harus bersihinnya pakai air yang bersih gitu ya. Oke. Nah, gimana sih dok tips nih mengatasi dan juga mencegah penyakit gatal yang kambuh saat musim hujan? Kalau gatel, yang pertama kalau orang punya alergi ya, kalau alergi itu kan dia pasti punya udah sering ini ya, udah sering muncul alerginya. Berarti harus siapin obatnya gitu. Jangan sampai di rumah nggak ada persiapan obat. Kalau memang sudah punya obat alergi tertentu, oh aku punya ini, aku punya A, B, C, ya udah disiapin saat musim hujan karena kamu lebih beresiko, lebih rentan lagi kena gatel saat musim hujan gitu. Terus obat ya tadi ya, obat ya. Kalau ini ya, kalau misalnya lagi ada apa gigitan serangga kayak gitu, perhatikan rumahnya ya, terutama yang rumahnya di dekat kebun ya. Ini sering banget di warga puskesmasku karena rumahnya kan kebanyakan dekat sawah atau kebun ya. Itu lebih rentan terkena gigitan serangga. Nggak musim hujan aja bisa digigit serangga, apalagi musim hujan. Jalannya becek, serangganya keluar ya, akhirnya makin deh itu banyak digigit serangga. Jadi kalian kalau bisa pakai lotion pencegah serangga itu ya, disemprot-semprot insektisida itu boleh ya. Rumahnya, kamarnya yang punya bayi terutama dipakein ini apa kelambu ya, biar nggak banyak hewan yang masuk kayak gitu. Terus kalau masalah yang infeksi bakteri, ya kita harus bersihin benar-benar pakai air yang mengalir. Pakai air yang mengalir biar air bekas dari air hujan itu hilang gitu. Jadi harus benar-benar hilang bekas air bersihnya kalau di air hujannya. Dan kalau bisa harus dicuci pakai sabun biar uh, bersih total dari bekas yang kena air hujan itu. Oke. Jadi emang kita tuh harus mempunyai antisipasi gitu ya dok ya. Harus bisa antisipasi untuk mencegahnya juga gitu. Nah, untuk mencegahnya juga nih dok nih, cara mencegah penyakit gatal kambuh pada setiap musim hujan nih. Apa aja dok? Kalau mencegah gatal ya pertama pasti harus di pola jaga kebersihan itu harus ya. Harus pastikan ada air bersih. Terus bener-bener kalau sabun tuh sabun apa aja boleh ya. Nggak harus yang sabun yang mahal, yang sabun antiseptik enggak. Apa aja boleh ya. Dan harus ada kalau kamu
kulitnya itu kan harus pakai, kalau misalnya kulit kering itu bikin makin gatel ya. Jadi kalau bisa setiap habis mandi harus pakai lotion. Itu penting banget karena semakin kulitmu kering itu bikin gatel gitu. Jadi kalau bisa setiap habis mandi harus lembab. Jadi pakai apa? Pakai lotion kayak gitu. Berarti kalau buat yang mempunyai jenis kulit kering mungkin ya dok ya, lebih diperhatikan lagi gitu ya dok ya untuk kelembapannya. Oke. Dan Nah, terlalu sering membasuh pakai air, apalagi pakai sabun itu kan bikin kulit kering. Nah makanya kalau bisa dilakukan gitu. Jadi setelahnya itu pakai lotion. oke dok. Nah, untuk mitos ataupun fakta tentang kehujanan itu membuat kulit gatal, itu mitos atau fakta ya dok ya? Tergantung kulitnya. Oke. Ya, kalau kulitnya kering itu skin barrier-nya rusak. Jadi pelindung kulitnya itu rusak, maka akan lebih rentan terkena gatal-gatal. Tapi memang kalau kita udah, misalnya kita kehujanan ya, lembabnya kulit kita, kalau kita kehujanan pasti akan luntur juga kan lotionnya gitu ya, misalnya. Ini kena air terus akhirnya jadi eh, kering gitu. Nah kalau kering ya pasti akan lebih rentan kena gatal gitu. Apalagi ya itu tadi air kan campuran airnya ada pasirnya itu kotor gitu. Jadi ya pasti fakta sih ya menurutku, tapi memang tergantung orangnya. Jangan dianggap oh aku kena gatel dia enggak, berarti itu mitos. Belum tentu ya, karena kulitmu aja mungkin bagus. Dan satunya lagi uh, ada lebih rentan punya alergi kayak gitu, itu penting banget soalnya. Jadi memang tergantung individu, tapi memang air hujan itu lebih beresiko menyebabkan gatal gitu. Sebenarnya bagaimana dari si jenis kulitnya tersebut gitu ya dok ya. Bahkan kulit yang tidak sensitif pun masih bisa kena gitu ya dok ya untuk gatal-gatal tersebut gitu ya. Bahkan jadinya ya memang fakta adanya gitu ya dok ya. Iya betul. Nah, kalau untuk air hujan yang membuat kulit rusak dok, itu kira-kira mitos atau fakta? Air hujan itu kan lebih asin ya. Nah, makanya dia lebih gampang bikin kulit kering gitu ya. Terus dan ya ini kalau menurutku karena campurannya sih, karena nggak air hujan ini nggak cuma berisi air aja, karena ada kotoran pasir-pasir dan yang lain kayak gitu. Itu memang lebih ini ya, lebih, kalau bilang merusak ya kan nggak merusak banget gitu, cuma ya kotor. Kalau kotor kita terpapar terus-terusan, kena hujan dalam jangka waktu lama, misalnya 1 jam, pasti di badan aja udah nggak enak. Karena apa? Ya karena airnya aja nggak bersih gitu ya. Pasti ngefek lah ke kulit. Tapi kalau yang sampai merusak heboh sih enggak ya gitu. Cuma pasti ngefek ke kulit gitu. Mungkin menjadi tekstur kulit lebih kering atau mungkin memang ya gatal-gatal kemerahan seperti itu gitu ya dok ya untuk efek-efeknya. Iya Oke. betul. Nah, untuk sekarang dok kita memasuki sesi kedua nih di berbagi informasi. Jadi buat teman-teman di sini nih yang ada di dalam live boleh banget yang mungkin mau tanya-tanya di dalam komentar gitu ya, di dalam kolom komentar. Nanti Minji akan pilih nih beberapa pertanyaan supaya untuk Dokter Hamidah begitu ya dok ya, supaya nanti bisa dijawab langsung nih oleh Dokter Hamidahnya. Bisa dipin ya Kak pertanyaannya ya, nanti biar gampang aku Iya, baca. boleh, boleh dok. Oke. Sudah Kak, sudah dipilih. Oke. Nah, untuk Dok, kalau gatel tapi cuma di ujung hidung itu apakah alergi debu? Ya, dok. Gimana? Kalau gatal tapi cuma di ujung hidung aja. Macet-macet ya dok ya? Iya, suaranya Kakak macet.
Dipin aja Ini udah aman ya belum ya dok? pertanyaannya. Oke. Ada yang tanya dok, kalau gatal itu cuma di ujung hidung aja, itu apakah alergi debu? Nggak bisa ini. Di ujung hidung kenapa? Itu apakah alergi debu seperti itu dok? Oh, maksudnya di ujung hidung tuh di luar atau di dalamnya atau karena hidungnya gatel banget karena mau bersin atau gimana? Mungkin dia sering Suaranya sering ada gatal-gatal gitu dok di area sini. Kadang kan biasanya ada apa sih kalau bahasa Jawanya itu ada kemeruyak banget gitu ya dok ya di bagian hidungnya. Mungkin seperti itu dok. Nah itu oh termasuk ada enggak. alergi debu gitu. Kalau gatalnya di luar hidung ini ya, kalau gatalnya di luar hidung ini nggak masalah sih. Yang penting nggak membekas atau ada sesuatu. Kalau dia membentuk sesuatu kayak koreng gitu, itu kita harus lihat. Jangan-jangan itu infeksi bakteri kayak gitu. Ada namanya impetigo. Apalagi anak-anak itu biasanya di hidung, di mulut itu bentuknya banyak. Tapi kalau bersin-bersin ya, bersin-bersin kayak gitu, bersin-bersin, terus hidungnya dikucek, terus ya itu namanya karena alergi dingin biasanya. Gitu. Nah kalau alergi dingin ya itu memang obatnya sama aja sih sama kayak obat alergi. Jadi ada yang tanya lagi dok, apakah pertolongan pertama jika anak sudah bermain hujan agar terhindar dari gatal-gatal? Nah ini penting banget ya, karena pasti sudah mbak, sorry ya. Oh jadi ini penting banget ya. Ini anak-anak kecil tuh sering banget jadi pasien kalau pas gatal-gatal musim hujan ya. Memang harus dikasih tahu kalau habis main hujan harus segera ke kamar mandi, itu harus ya, wajib itu kasih tulisan di depan itu ya. Terus kan nggak mungkin ya anak-anak kecil main hujan pakai boots kayak gitu kan nggak jarang ya di Indonesia kayak gitu ya. Jadi pasti mereka nyeker kan, nggak pakai alas kaki ya. Bayangin itu air-air pasir, kotoran apa, kotoran hewan ya kan, itu bisa banget nyampur sama air hujan ya. Terus jadi setelah mereka pulang hujan-hujanan harus langsung masuk ke kamar mandi ya. Kalau bisa mamanya udah harus siapin air hangat gitu. Jadi mereka langsung mandi pakai air hangat, disabunin, bersih ya. Terus udah deh hangat. Jadi nggak timbul panas juga kan biasanya habis hujan-hujanan jadi demam kayak gitu ya. Itu bisa dicegah juga dengan cara mandi setelah hujan-hujanan pakai air hangat gitu. Jadi memang harus segera dibawa gitu ya, atau dikasih pengertian habis hujan-hujanan boleh hujan-hujanan tapi langsung mandi gitu ya dok ya, supaya bisa mencegahnya juga. Dan harus Okay. sabun ya, jangan cuma dibilas aja pakai air. Dan kalau bisa kalau anak kecil ya itu yang mandiin orang tuanya, karena kalau nggak bersih itu masih akan tetap menimbulkan gatel gitu. Kalau masih nggak bersih, jadi harus benar-benar dibersihin, jangan sampai ada pasirnya, jangan sampai ini pakaiin sabun, benar-benar di mandiin dengan benar gitu, bersih, harus bersih pokoknya. Nah dok, ada yang tanya lagi dok, gimana cara membedakan gatal alergi dengan gatal karena hujan? Oh sama aja ya, kan alergi itu cuma salah satu dari gejala yang muncul saat hujan gitu ya. Yang aku bilang tadi, saat hujan itu beresiko muncul alergi ya. Jadi kalau alergi itu tergantung dia alergi apa, alergi makanan kah, alergi kain, alergi bahan apa misalnya, atau alergi dingin, alergi ini kan semuanya tergantung, dan itu bisa aja. Kalau dia punya alergi dingin, nggak usah nunggu hujan pun juga bisa keluar alerginya, alergi dinginnya.
Tapi saat hujan kamu lebih rentan muncul alergi karena cuacanya itu lebih dingin saat musim hujan gitu ya. Nah, dan juga dok, kalau tiap kena dingin selalu biduran, apakah selalu wajib untuk konsumsi obat alergi atau ada alternatif lainnya dok? Nah, ini penting banget ya. Jadi memang orang yang gampang alergi itu, jadi orang yang gampang alergi itu memang biasanya agak menderita ya, karena muncul alerginya itu bisa terus-terusan ya. Kalau kita ngomong ketergantungan obat, ya memang kebanyakan pasien ketergantungan obat karena gatal dikit langsung minum obat kayak gitu ya. Nah, caranya gimana ya? Selain tetap sih memang harus minum obat, apalagi kalau yang ini ya, kalau sampai mengganggu aktivitas ya jangan nggak minum obat gitu. Jadi tetap siapkan obat, terus benar kurangi gula ya, kurangi gula biar itu nggak semakin cepat alergi, karena kalau kamu minum zat-zat yang banyak produk inflamasinya, yang banyak menyebabkan peradangan, contohnya gula sama tepung, itu akan makin bikin kamu alergi. Jadi aku saranin banget orang yang punya alergi itu benar-benar batasi gula sama tepung ya. Itu karena nanti di tubuhmu pasti akan ngefek banget, kamu akan jarang kena alergi sih. Jadi benar-benar terus jaga barrier kulitnya. Itu tadi ya, pakai lotion minimal ya. Caranya pokoknya intinya kulit harus lembab gimana pun caranya ya. Jadi tiap habis mandi pilih sabun yang nggak bikin kering ya. Sabun yang nggak bikin kering. Terus setelah mandi pakai lotion kayak gitu. Ya, itu wajib sih, wajib harus, itu modal utama. Kalau dari dalam ya minumnya air putih aja, jangan minum yang manis-manis kayak gitu. Kalian minumnya boba, makanya sebelah itu tepung, pedes, kak santan, ya manis lagi, wah udah jadi satu ya. Nah itu ini sih apa harus banget dijaga dari luar dan dalam ya. Siapa tahu yang awalnya alergi minum obat tiap hari, dengan kamu berusaha memperbaiki pola hidup seperti itu, jadinya bisa minum obatnya seminggu cuma jadi 2 kali atau 3 kali kayak gitu, karena memang alergi itu akan selamanya ada di dalam badan kita, cuma kita bisa mengontrol jangan sampai dia itu sering keluar gitu, sering muncul alerginya gitu ya. Karena dengan kita konsumsi banyak air putih aja itu sudah bisa hidrasi kita gitu ya dok ya, kulit kita gitu dok ya. Kelembapan kulit ya, makanya air putih pilihnya ya. Sebenarnya ya air apapun boleh, tapi kalau bisa jangan manis ya gitu. Oke dok, ada yang tanya lagi dok, di saat cuaca panas anak-anak sering kali biang keringat, tetapi kenapa di saat musim hujan malah gampang sekali gatal seperti biduran? Apakah itu alergi dok? Iya, biang keringat sama biduran itu adalah 2 hal yang berbeda ya. Kalau biang keringat itu karena panas, karena keringetan ya, merah dia kan. Merah dan cuma di area tertentu aja gitu. Area tertentu biasanya di lipatan leher ya, itu paling sering. Di dada ya, itu sering juga. Dia karena memang benar-benar karena keringatnya itu, karena panas cuacanya, akhirnya kulitnya iritasi ya, kulitnya iritasi, gatel gitu. Nah kalau biduran karena saat muncul di musim hujan berarti karena alergi gitu ya, dan itu bisa di mana aja, biasanya kalau dibiarin bisa seluruh tubuh kayak gitu. Kalau yang biduran ya, biduran kan alergi ya, itu bisa di seluruh tubuh. Tapi kalau yang keringat itu di ini aja, bagian tertentu yang keringatnya banyak gitu karena panas ya. Nah, dengan kita memakai pakaian yang kurang nih, dok yang tanya lagi dok, dengan kita memakai pakaian yang kurang kering karena musim hujan, itu kan karena susah menjemur pakaian, itu bisa menyebabkan eksim dok. Suaranya putus-putus
Kak, bisa dipin aja pertanyaannya. Oke. Itu Dok untuk pertanyaannya. Kak, nolak Kak. Halo Kak. Iya, Dok. Itu Benar. untuk pertanyaannya Gimana, Kak? sudah dipin, Dok. Oke, di area kaki rawan membekas dan mudah jadi gelap itu karena apa ya dok? Bagaimana cara supaya tidak berbekas? Jadi memang karena apa ya? Karena gatalnya itu tadi ya, karena gatalnya dan membekas itu karena apa? Karena digaruk. Karena digaruk semua sebenarnya nggak cuma gatal sih. Semua luka yang ada di badan kita itu berpotensi untuk menimbulkan kehitaman karena itu namanya hiperpigmentasi ya. Jadi hiperpigmentasi karena lukanya itu. Luka bisa disebabkan oleh karena luka robek, luka lecet atau luka karena gatal-gatal. Itu kan kita menggaruk itu kan bikin luka di kulit kan. Nah, itu jadi hiperpigmentasi. Dan cara supaya tidak berbekas ya harus menjaga kelembapan. Tapi resiko untuk tidak berbekas itu kecil sih gitu. Apalagi kalau kamu garuk, itu sudah menimbulkan kerusakan pada kulit gitu. Jadi kalau bisa ya jangan digaruk sama pakaiin pelembab gitu. Makanya pakaiin salep, terus sering dikompres gatal-gatalnya. Jadi jangan digaruk tapi dikompres aja biar nanti nggak menimbulkan nggak sehitam kalau kita garuk gatal-gatalnya. Kalau untuk dikompresnya itu menggunakan air yang dingin atau air yang hangat dok lebih Nah, baiknya? oke, karena gatal ini kan gatal ya, kalau gatal itu kita kompresnya pakai air dingin, pakai air es aja nggak apa-apa, tapi air bersih ya, jadi air minum. Kalau nggak punya cairan infus, paling bagus tuh pakai cairan infus ya, pakai cairan infus. Tapi kalau nggak ada, pakai air minum, dikasih yang ditaruh kulkas dulu, habis itu dikompresin, enak banget, pasti nyaman gitu ya, karena gatalnya jadi lebih mereda gitu, lebih hilang. Itu jangan malah pakai air anget karena air anget itu nanti bikin tambah merah. Oke. Pakai air dingin dan kalau bisa 5 sampai 10 menit. Sebelum itu berlaku juga untuk setiap kalian kalau mau mengaplikasikan salep ya. Kalau kalian mau olesin salep, kompres dulu itu lebih bagus. Nanti biar lebih kerja salepnya itu lebih bagus gitu. Oh jadi kalau untuk pengompresannya itu justru lebih baik menggunakan air dingin ya dok ya? Iya, karena kulit kita kan gatal kemerahan. Jadi untuk meredakan itu pakai air dingin ya. Jangan malah pakai air hangat ya. Air hangat itu bikin kulit kering. Kalau kulit kalian gatal kamu kasih kulit air hangat, wah tambah gatal nanti. Oh iya dok, karena kalau dari aku pribadi juga kalau gatal-gatal kan biasanya pakai air hangat gitu ya dok ya. Dan air hangat itu kadang enak-enak gitu kalau dipakai. Cuma emang nantinya jadi kering sih ya dok ya. Ya, lebih enak pakai air dingin, bisa nyaman soalnya di kulit. Kayak efeknya kan menenangkan kalau air dingin itu. Makanya nggak apa-apa kalau kalian kompres pakai air dingin yang air bagus gitu. Tapi, oh iya, tapi kalau misalnya udah alergi dingin ya, tapi kalau biasanya kan karena gatel ya, gatel karena digigit serangga, terus gatel. Kalau biduren karena dingin ya jangan malah dikompres air dingin gitu. Jadi disesuaikan juga ya. Tapi kalau misalnya alerginya karena kayak biang keringat gitu nggak apa-apa. Kalau biang keringat pakaiin kompresnya pakai air dingin, jangan pakai air hangat gitu. Tapi kalau biduren karena alergi dingin ya jangan malah dikompres pakai air dingin ya, minum obat aja beres sih kalau biduren ya.
Oke, terima kasih banyak nih dok untuk materinya yang sangat insightful banget gitu ya dok ya. Banyak banget informasi-informasi baru, terutama tadi tuh yang kita mengompres menggunakan air dingin itu aku baru tahu banget dok. Terima kasih banget. Dan mungkin nih buat di sini, buat sobat Minji di sini ya, Minji mau membantu simpulkan gitu dari berbagai informasi kali ini. Oke, jadi kesimpulannya itu pentingnya nih menjaga pola kebersihan untuk mencegah gatal. Kemudian menggunakan pelembab, moisturizer, mungkin lotion gitu ya. Karena memang semakin kulit kering itu akan semakin terasa gatal, bahkan terkena iritasi seperti itu ya dok ya. Nah kemudian Ya, juga biasakan setelah hujan, setelah mungkin kita hujan-hujanan, biasa nih kita biasakan langsung mandi dan bersihkan dengan baik dan benar seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita menutup berbagai informasi hari ini, Minji mau bagi-bagi hadiah nih untuk 2 orang pemenang yang memang aktif dan menyimak materi dari tadi, dari awal nih kita mulai gitu ya. Dan nanti mungkin dokter, mungkin nanti dokter Hamidah juga bisa gitu ya dok ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk followers, dan nanti para followers di sini, teman-teman di sini bisa untuk menjawab di kolom komentar seperti itu. Oke, jadi untuk pertanyaannya, ya untuk kuisnya nih, kita memulai untuk kuis ya. Yang pertama ini dari kita dulu ya dok ya, dari aku dulu ya dok ya. Nanti setelah kita dari dokter gitu ya dok ya. Oke, dari kita nih, sebutkan tips mencegah gatal di musim hujan. Nah ya, coba nih buat teman-teman di sini, boleh untuk langsung dijawab-jawab. Boleh untuk langsung dijawab-jawab nih buat teman-teman di sini. Oke, nanti dokter nanti mohon dipilih gitu ya dok ya, pemenangnya siapa nih yang kira-kira jawabannya betul. boleh kalian yang gimana ya? Mirip-mirip nih jawabannya, silahkan. Tapi masih ini ya, kayaknya masih ada yang belum lengkap sih jawabannya, pada belum lengkap. Yang paling mirip, yang paling duluan aja dok, kira-kira yang siapa nih dok, yang paling duluan menjawab. Kalau yang paling dulu ya. Iya. Ahzaian ya berarti ya. Ahzaian 1 2 3. Ahzaian 1 2 3. Iya. Wah. Selamat nih untuk kakak Azaian 1 2 3 sudah memenangkan kuis ya. Dan untuk sekarang boleh nih dok, pertanyaan dari dokter dipersilahkan. Oke, pertanyaan dari aku ya. Sebutkan 3 sakit gatal yang aku sebutkan tadi, karena 3 aja, 3 yang sudah aku jelaskan tadi. Sakit gatal yang muncul di musim hujan. Silahkan 3 penyakit gatal ya. Penyakit gatal yang sering muncul di musim hujan ya dok ya. Oke ya, boleh nih. Cuma 1 aja kak, 2 ya teman-teman ya, di sini untuk kuisnya ada 2 nih. Tadi udah terjawab oleh kakak Azaian 1 2 3. Sekarang pertanyaan dari dokter Hamidah nih. Kira-kira siapa nih ya pemenangnya ya? Pemenang keduanya. Oh, bener nih. Asri Widianti nih paling cepet. Udah bener ya. Asri Widianti. Wah, selamat nih buat kakak Asri Widianti sudah memenangkan kuis kali ini. Jadi untuk memenangkan kuis kali ini itu ada kakak Azaian dan juga ada kakak Asri Widianti. Terima kasih. Dan untuk tadi pemenang kuisnya boleh nanti untuk DM ke Wajinya ya, ke Instagram Wajinya. Jangan DM ke aku ya. DM-nya ke Waji.
Iya ya. Oke, nggak kerasa nih ya dok ya, kita udah hampir-hampir 1 jam nih ya ngobrol-ngobrol gitu. Jadi Minji juga mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Dokter Hamidah atas waktunya dan sharing-sharing atas ilmunya dengan followers Minji di sini. Nah, jadi yang mungkin nih yang mau tahu seputar informasi kesehatan boleh banget nanti langsung aja di follow ya Dokter Hamidahnya. Gitu. Thank you Minji. Oke, terima kasih banyak ya dokter ya sudah meluangkan waktunya. Semoga next time kita bisa untuk bertemu-temu dan berbincang-bincang lagi ya dok ya. Thank you, amin, amin. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk berbagi informasi ya. Semoga kita selalu sehat, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Udah tahu tips dan trik mengatasi gatal, mitos-mitos gatal saat hujan. Jadi nanti kalau musim penghujan nggak galau lagi deh. Iya, jadi udah nggak galau lagi, udah tahu bagaimana ya tips-tipsnya gitu. Oke, terima kasih sekali dokter. Sehat selalu dok, sukses dan sehat selalu tentunya. Oke, untuk dokter Ya. Hamidah boleh mungkin untuk meninggalkan live-nya dok. Bye-bye dok. Nah, gimana tadi bincang-bincangnya seru banget ya. Dan untuk informasi-informasinya juga pasti teman-teman di sini tahu banget gitu ya, informasi-informasi terbaru gitu ya untuk teman-teman di sini yang mungkin tadinya belum tahu nih ya informasinya tuh apa ya gitu ya. Sekarang udah tahu gitu ya karena berkat dari Dokter Hamidah tadi, informasi-informasi dari beliau. Oke, sekarang saatnya pengumuman giveaway hujan kemarin nih. Siapa yang kemarin ikut giveaway hujan ya? Yang kemarin ikut giveaway hujan nih, kita sudah ada pemenangnya ya, dua pemenang dari giveaway hujan. Ya, untuk pengumuman untuk pemenangnya sayang, untuk pemenangnya itu ada Kakak Kailan Nurmawan dan ada Kakak Silvia Hardian. Nah, ada di sini nggak nih untuk Kakak Kailan Nurmawan dan Kakak Silvia Hardian? Boleh nanti untuk kedua pemenang tersebut ya dari giveaway hujan kemarin bisa untuk langsung saja DM ya, DM ke Instagram kita ya, DM ke Instagram Wajinya. Seperti itu. Alhamdulillah Wak Kakak Kaila, selamat. Bisa nanti langsung aja ya kakaknya bisa untuk langsung saja DM nih ya. Boleh untuk langsung aja DM ke Instagramnya Waji. Oke. Dan yang tadi pemenang kuis juga boleh banget untuk langsung aja DM ya. Tadi ada kakak siapa ya untuk pemenang kuisnya itu ada kakak Azaian 123 dan kakak ada kakak Asri Widianti ya. Ada kakak Azaian 123 dan ada kakak Asri Widianti. Boleh nanti dipersilahkan gitu. Nah, untuk teman-teman di sini yang selalu stay tune dan juga ikutin sosial medianya Waji untuk mendapatkan informasi-informasi dan hiburan nih ya. Jadi untuk para sobat Minji di sini kita lagi ada mengadakan payday sale. Kita lagi mengadakan payday sale yang tentunya apabila kalian di sini ya nih buat teman-teman di sini, buat sobat Minji di sini yang ingin gitu ya, ingin check out ya, gimana sih Minji caranya check out gitu ya, boleh banget nih, kita lagi ada promo-promo juga untuk hari ini. Kita lagi ada promo spesial payday sale ya. Jadi buat sobat Minji di sini bisa untuk mendapatkan promo-promonya, kita ada di, bisa boleh nih dibutuhin, kita ada di berbagai macam marketplace ya. Biasa mungkin nanti buat teman-teman di sini biasa ke Shopee-nya, biasa juga ke Lazada-nya, bisa ke Tokopedia-nya, atau bisa melalui website kita gitu untuk mengambil promo-promonya karena kita lagi ada diskon, lagi ada promo-promo potongan harga. Pokoknya kita tunggu ya, apalagi kalau kalian check out-nya di live gitu. Oke, gimana nih tadi buat teman-teman? Seru banget ya hari ini ya. Tapi sepertinya Minji harus pamit undur diri nih ya buat teman-teman di sini, buat sobat Minji yang ada di sini. Terima kasih banyak yang sudah menemani, yang sudah mampir-mampir, yang sudah bertanya-tanya, dan selamat juga untuk para pemenangnya tadi ya, para pemenang giveaway dan juga kuis. Saatnya Minji pamit undur diri. Bye bye, sampai jumpa di berbagai informasi selanjutnya.